pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah alat. Alat ini disebut sebagai seismofile. Alat ini merupakan alat rekam getar 3 komponen. 3 komponen yang dimaksud di sini adalah 1 vertikal dan 2 horizontal. Alat ini sendiri terdiri dari seismograf dan juga digitizer. Digitizer ini memiliki keuntungan yaitu wireless. Jadi kita tidak memerlukan kabel untuk menghubungkannya ke sebuah unit perekaman. Jadi kita bisa melihatnya menggunakan Android atau HP dengan memanfaatkan aplikasi web. Selanjutnya, spesifikasi dari digitizer ini sendiri adalah 16 ADC dengan spesifikasinya adalah 28 volt second per meter. Dengan memanfaatkan metode HVSR atau horizontal to vertical signal ratio, kita dapat menemukan faktor amplifikasi dan juga ketebalan sedimen di bawah permukaan tanah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sebuah alat yang disebut sebagai seismometer. Alat ini akan memberikan sinyal pada beberapa waktu. Alat ini sendiri terdiri dari 1 geofon, yaitu vertikal dan horizontal. Penggunaan vertikal dan horizontalnya akan disesuaikan dengan kondisi. Alat ini dapat memberikan data yang dapat kita atur secara periodik, misalnya 1 jam per harinya. Alat ini dapat dimanfaatkan untuk monitoring pergeseran frekuensi dominan yang mana sangat berpengaruh pada kerawanan bencana. Alat ini, data-data yang ada pada alat ini akan dikumpulkan pada suatu data center. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana alat ini kita hubungkan ke sistem komputer untuk melakukan analisis lebih lanjut. Pertama, kita harus melakukan setting. Nah, ini Dwi, tolong dibantu. Jadi kalau kita menyalakan alat ini, maka dia akan berada pada access point, pada modus access point, supaya dia bisa di download datanya, maka kita harus sambungkan ke jaringan yang kita miliki. Alat ini dihubungkan ke jaringan WiFi bersama, maka kita bisa akses dengan nama yang sudah kita setting. Ini di sini. Kemudian di sini kita acak saja. Nah, jadi ini adalah tampilan web interface dari program kita, dari alat kita. Kemudian setting juga bisa dilakukan di sini. Nah, selain itu kita harus melakukan download. Dengan demikian bisa kita akses seperti begini. Nah, di sebelah sini adalah untuk mengimport kelas downloader dan data view. Downloader itu digunakan untuk mendownload semua data yang ada di piranti, kemudian data view itu untuk memperlihatkan datanya seperti apa. Baik, nah dari sini untuk mengambil data bisa dilakukan seperti begini. Nah, kemudian ini adalah alamat dari piranti yang kita miliki. Kemudian seandainya kita ingin melihat apa yang ada di dalam piranti ini, kita bisa list. Baik, ini adalah semua file yang ada di dalam piranti. File yang namanya besar ini adalah file yang terakhir kita ambil. Untuk menyimpan data tersebut, kita bisa tuliskan dengan perintah save saja. Di sini nama data yang kita ingin save. Kemudian dan file tersebut sudah disimpan dalam file JSON seperti ini. Nah, kemudian untuk melihat bagaimana isi dari file tersebut, kita bisa gunakan data view. Misalnya saya buat satu kelas namanya data view dari file JSON yang sudah kita download. Nah, demikian.
demikian. Dan dari sini kita bisa lihat seperti apa data yang sudah kita ambil. Dan ini adalah data yang kita ambil pada saat pengujian tadi, semacam demikian. Yang atas ini adalah sumbu X, yang di tengah sumbu Y, dan terakhir sumbu Z. Demikian pula untuk frekuensi, kita bisa gunakan perintah plot F. Misalnya kalau kita ingin melakukan rata-rataan, bisa seperti ini. Ini adalah spektrum dari komponen X, komponen Y, dan komponen Z, data yang kita ambil di lapangan. Dan untuk itu juga kita dapat melakukan perhitungan HPSR secara langsung di sini. Coba saya coba ini di sini. Oke, nah ini adalah perhitungan HPSR. Tentu saja bentuknya belum bisa menunjukkan frekuensi dengan jelas karena belum dilakukan data processing. Untuk data processing bisa kita gunakan juga yang di sini. Tapi dari data ini kita sudah bisa melihat bahwa frekuensi dominan itu berada di sekitar 3, sekian hertz. Di sini 3,5 hertz. Nah, 3,3. Baik, itu yang bisa saya jelaskan mengenai bagaimana alat ini bisa diproses datanya lebih lanjut. Saya ingin menyampaikan cara penggunaan program TraceMac. Jadi TraceMac ini dibangun berbasis Python yang digunakan untuk melakukan pengolahan data seismic bias. Itu merupakan salah satu metode seismik aktif yang menggunakan peralatan seismolog. Baik, kita perlihatkan karena TraceMac ini dibangun dari Python, maka untuk masuk ke program ini kita menggunakan terminal. Dari terminal kita masuk ke folder yang menyimpan program TraceMac ini. Kemudian kita panggil saja dengan ketik Python 3. Di sini kita pakai Python 3. Kemudian nama TraceMac-nya itu di sini dibuat pakai TraceMac B. TraceMacB.py. Nah, kita klik saja. Oh, ternyata belum masuk, Pak Bud. Oh, salah ketik. Salah ketik ininya TraceMac. Oke. TraceMac B. Oke. Nah, ini adalah tampilan utama dari TraceMac. Di sini ada 3 menu utama yang disediakan di bar atas, yaitu ada berkas, ada perangkat, dan ada penggunaan. Berkas ini berisi untuk membuka file, ya, kemudian membuka sistem konfigurasinya, kemudian juga menyimpan hasil proses pengolahan, kemudian memuat ulang dan menutup program. Sedangkan di perangkat kita ada di sini disediakan menu untuk stacking, kemudian normalisasi, dan disediakan juga fasilitas untuk menyimpan konfigurasi yang sudah dibuat. Kemudian untuk penggunaan di sini ada instruksi penggunaan. Di sini instruksi penggunaan tertulis dokumen manual seismolog editor TraceMac. Di sini ada 5 kelompok, ya. Ada penggunaan program, jadi di sini berisi tentang bagaimana cara menggunakan program ini. Kemudian instrumentasi itu berisi tentang spesifikasi instrumentasi untuk digunakan dengan program ini. Jadi untuk kaitannya dengan instrumentasinya. Kemudian untuk pengendali ini terkait dengan driver
antar interface atau antar muka dari program dan sistem informasinya. Dan di sini penerapan dari berisi tentang penjelasan mengenai penerapan program dan konfigurasi penggunaannya di lapangan. Dan yang terakhir di sini ada berkas konfigurasinya, yaitu menjelaskan mengenai berkas konfigurasi program yang ditulis dalam format JSON. Ini copyrightnya tahun 2022 ya, atas nama Yudi Rosandi dari Geofisika Universitas Padjadjaran. Baik, itu adalah yang berisi dari atas. Kemudian di menu bawah juga kita dapat lihat ada beberapa tersedia menu ya. Di sini yang ujung kiri ini adalah kotak yang berisi nanti kalau kita melakukan picking waktu tiba nanti akan terus di sini, nanti kita akan lihat coba ya. Kemudian di sini juga disediakan fasilitas, ada zoom, ada auto scale, filter, filtrace ya. Dan yang paling kanan di sini ada fasilitas juga untuk menyeleksi semua trace yang tampil. Kemudian ini untuk menghilangkan seleksinya. Ini mengatur urutan urutan trace-nya, dan ini melakukan normalisasi saja. Baik, kita sekarang coba untuk melihat contoh penggunaannya. Kita ambil contoh satu ini dulu saja ya, ini di sini ini data satu file. Di satu file ini nanti dia berisi tiga trace sebenarnya ya, untuk pertama, kedua, dan ketiga ya. Kalau kita ingin melakukan merubah kandungan daripada frekuensi ini, kita bisa aktifkan. Jadi di sini untuk mengaktifkan trace ini kita tinggal pencet spasi saja. Nah, di sini tadi aktif yang atas ya. Ini contoh saja, nih kita bisa rubah-rubah kandungan frekuensinya. Ya. Jadi ini ada cut frekuensi low-nya, yang atas cut frekuensi high-nya. Jadi ini sinyal ini kita lakukan bandpass filter. Kalau kita tidak akan melakukan pemfilteran, ya kita tidak perlu digantang ini ya. Jadi ini kembali tanpa filter kalau yang ini ya. Baik. Nah, kemudian fasilitas filtrace ini untuk menampilkan ini saja ya sebenarnya. Kalau ini kita kita tidak checklist, berarti dia seperti wiggle biasa ya. Tapi kalau ini kita checklist, dia memberi penegasan. Jadi ada penegasan di ujung-ujung ya. Kemudian ini diperlengkapi juga dengan kalau kita ingin lakukan stack misalkan ya. Misalkan ini kita aktifkan dulu misalkan ya. Kalau kita akan menumpuk sinyal ini misalkan gitu, kita stack, nah hasilnya seperti ini, itu dijumlahkan. Jadi program ini menyediakan fasilitas untuk melakukan stacking ya, atau superposisi dari trace tadi untuk tujuan tertentu. Oke, ini sekilas yang bisa kita lakukan. Dan satu hal lagi, sebenarnya tujuan dari pengembangan program TraceMac ini sebenarnya untuk melakukan pengolahan data seismic bias sehingga nanti data-datanya siap untuk dilakukan picking. Nah, mungkin terakhir kita coba tampilkan yang melakukan pickingnya. Kita ambil seluruh data tadi ya. Kalau tadi kita hanya satu file, sekarang kita ambil semua file, artinya semua offset kita buka ya. Nah, ini data semua offset. Jadi kebetulan untuk contoh ini kita itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ada 30 trace ini, dan jarak antar trace-nya itu di lapangan adalah 2 meter. 2 meter ya. Kemudian offset terdekatnya ini juga 2 meter. Artinya ini adalah rekaman untuk panjang bentangan 60 meter ya. Nah, kalau ingin kita
tampilkan lebih jelas, kebetulan kan data kita sebenarnya kita ingin hanya depan ini ya, depan ini. Atau kalau ingin kita apa namanya, kita beri tanda ini kemudian sampai ke kita cut. Nah, jadi data kita yang besar ini. Kemudian nah, ini jadi tampilannya lebih besar. Jadi artinya nanti kita akan terakhir akan coba picking di sini ya, untuk jadi ini sebenarnya yang ditampilkan di sini hasil yang sudah diolah untuk setiap trace ya. Nah, nanti kita bisa lakukan picking. Di sini kita contoh misalkan untuk melakukan picking di trace awal, kita tinggal pencet tombol P saja. Nah, pencet di sini muncul berapa waktu tibanya. Nah, tinggal diplot saja. Nah, ini keluar seperti ini. Nah, grafik ini nanti akan diolah selanjutnya dengan menggunakan metode interpretasi. Ada banyak yang tersedia, contohnya bisa kamu menggunakan Hagiwara. Jadi hasil akhir dari TraceMac ini, program TraceMac ini baru sampai ke menampilkan data-data lapangan menjadi kurva waktu tiba. Kemudian dari kurva waktu tiba ini terus diinterpretasi untuk mengetahui perlapisan yang di lapangan. Ya, barangkali untuk pengenalan TraceMac cukup sampai di sini. Terima kasih. Iya, ini lagi nyoba white drop. Sudah menggunakan 3 solenoid. Kemudian bebannya ada 2. Totalnya oh, segitu aja langsung bek. Ya, jadi ini weight dropnya sudah ditambah dengan switch yang bisa memutar motor listrik bolak-balik arah naik dan arah turun.